hari hari tua apalagi ya tuh Bun? Oh, kayak udah tua aja. Orang jomblo. Bukan jomblo, Bun. Tuna asmara. Tuna Nggak enak ngomong jomblo tuh nggak enak. tuna asmara. Aduh. Tuna asmara nggak apa-apa, saya jangan tuna wisma ya. Oke Bun, kita mulai ya. Bismillah ya. Izin mute dulu Ya. semuanya. Teman-teman semuanya, terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini. Saya lagi ada di kediaman guru saya, Kang Iip. Kita mulai. Tar. Oke, saya matiin dulu. Oke. Make sure clear semua ya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pagi hari ini seperti biasa kita berfastabikul khairat setiap Sabtu di jam dan channel yang sama. Fastabikul khairat ini sudah berpuluh-puluh tahun menemani kita belajar dan alhamdulillah kita terus istiqomah dan senantiasa keistiqomahan ini menjadi terus menerus kita bisa meningkatkan kesadaran kita, meningkatkan pengetahuan kita dan alhamdulillah pada pagi hari ini mungkin ini perdana di Fastabikul Khairat ya, live audiens narasumbernya langsung. Dan sebelum kita nanti ke Kang Iip sebagai narasumber, seperti biasa kita akan mendengarkan Ibu Kepala Sekolah menyampaikan pengumuman. Mangga, Bun. Ya, hatur nuhun Kang Abu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fastabikul Khairat dimanapun berada, terima kasih untuk kebersamaannya, untuk selalu belajar, untuk membuka kesadaran kita semua. Dan terima kasih Kang Abu, wali kelas kita yang selalu hadir untuk membimbing kita semua. Dan hari ini ada bintang tamu Kang Iip, guru kita yang sudah lama tidak muncul di Fastabikul Khairat, kayaknya harus di strap dulu gitu. Terima kasih Kang Iip, mohon pisan sudah hadir di sini. Dan teman-teman yang baru bergabung di Fastabikul Khairat, terima kasih. Mari kita bergabung, mari kita sama-sama belajar bersama untuk menjalani perjalanan kita menuju kembalinya kita kepada Yang Maha Pencipta. Jadi terima kasih sekali lagi. Silahkan mengajak teman-teman siapa saja untuk bergabung di sini karena Fastabikul Khairat ini bebas untuk belajar bersama di sini, bebas untuk siapa saja dimanapun berada, dan waktunya tetap kita setiap hari Sabtu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat dan Indonesia Timur mungkin 1 jam lebih telat gitu. Nah itu pengumuman dari saya, tidak ada lain. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk yang telah bersedekah melalui Fastabikul Khairat. Dan ini untuk bagi teman-teman yang baru bergabung. Di sini sebetulnya bebas untuk bergabung, tidak ada iuran apa-apa. Tapi saya sekarang mengumumkan karena kita sudah berjalan, tadi Kang Abu sampaikan bahwa Fastabikul Khairat ini sudah berjalan lama sekali, sudah lebih dari 10 tahun, ini menginjak tahun ke-14. Jadi kita tidak mempunyai yayasan apa-apa, tapi kita sudah membiasakan selalu bersedekah sebelum kita memulai kajian ini. Sebetulnya sebelum kita memulai apapun, mari kita mulai dengan bersedekah, dan sedekahnya itu boleh dengan di rumah saja, mau pada siapa saja, atau mau bergabung dengan kami Fastabikul Khairat, mangga. Dan ini mumpung ada Kang Iip, diambil dari surat 58:12 Kang Iip. Jadi setiap kali, apalagi hari ini relate banget, Kang Iip pasti banyak menyampaikan banyak ayat-ayat. Nah mari kita sama-sama bersedekah dulu, mau di rumah atau maupun melalui Fastabikul Khairat, mangga. Nanti saya, kalau yang mau Fastabikul Khairat, mangga, nanti saya kasih nomor rekeningnya di chat. Dan uang ini akan kita salurkan kepada 4 yayasan binaan Fastabikul Khairat, yaitu Rumah Jompo yang ada di Tasik, rumah namanya Welas Asih, kemudian rumah nasi bungkus yang di prakarsai oleh Teh Lilis, istrinya Kang Ipai, guru kita semua almarhum, yang itu setiap hari
setiap hari disalurkan oleh Teh Lilis. Kemudian kita juga mempunyai binaan yayasan untuk anak-anak dan sekarang sudah ada orang tuanya juga untuk orang-orang yang terkena kanker di Bandung ya, yang dibina oleh Ambu. Nah, itu juga anak-anak kanker yang betul-betul mereka dari keluarga yang prasejahtera. Kemudian yang keempat yaitu untuk para orang tua jompo dari Welas Asih tadi sudah ODGJ yang dibina oleh Kang Dadang di Tasikmalaya. Dan ini perlu saya sampaikan untuk yang baru-baru, ODGJ-nya ini bukan orang-orang yang sakit jiwa dititipkan oleh keluarganya, tapi orang-orang yang sakit jiwa yang terbuang, yang di pinggir-pinggir jalan diambilin oleh Kang Dadang, itu yang kita santuni. Nah, orang tuanya juga, rumah jomponya juga bukan rumah jompo yang memang dititipkan oleh para keluarganya, tapi yang memang sudah terbuang dari keluarganya. Jadi itu yang saya sampaikan, mari kita sama-sama berbuat kebaikan sebelum kita memulai acara kajian ini. Itu saja yang saya sampaikan, Kang Abu. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk semuanya atas partisipasinya. Oh ya, dan satu lagi, mungkin minggu depan kita libur dulu karena kita ada acara offline sebelum minggu depan, yaitu tanggal 31. Jadi bagi yang sudah ada di grup silahkan mendaftar. Nanti karena kita batasi hanya untuk 40 orang saja. Kenapa kita batasi? Karena memang demi kenyamanan kita bersama. Jadi gantian nanti yang hadirnya. Begitu ya teman-teman, tapi jangan khawatir, nanti akan ada tayangan online-nya juga ya. Terima kasih Kang Abu, terima kasih Kang Iip, terima kasih teman-teman. Mari kita sama-sama simak kajian pada hari ini. Mari kita siapkan PPH kita. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kita mulai ya Kang Abu. Hatur nuhun Kang Abu, Kang Iip. Nuhun Bun. Semoga ini karena settingnya baru gitu ya, jadi ini perdana kita nyobain gimana caranya online tapi bisa berkunjung langsung ke narasumber gitu, jadi supaya situasinya lebih oke. Dan jelas narasumbernya tahu rumahnya, jadi kalau ada apa-apa bisa didatengin gitu sih intinya ya. Oke, teman-teman, ibu dan bapak, sebelum kita mulai seperti biasa mari kita hening sejenak. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Pagi hari ini entah kenapa kemarin tuh kayak dapat sesuatu harus mengunjungi Kang Iip gitu, dan kalau sama Kang Iip ini kan kita akan membahas dan mendalami tentang konteks yang namanya tafsir gitu ya. Dan Kang Iip ini kan dalam tanda petik mastery di ayat bil ayat gitu, dan saya rasa kita akan banyak bisa mendalami bagaimana kita melihat sudut pandang Al-Quran katakanlah. Makanya saya kasih judul besar adalah hidup yang Qurani, tetapi seperti apa yang kita selalu lakukan teman-teman, kita akan banyak berdialog, kita akan banyak berdiskusi. Jadi siapapun nanti yang ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan boleh raise hand atau lewat chat gitu. Pertama kita sapa dulu Kang Iip, damang Kang. Saya pangestu Kang Abu hatur nuhun tas berkunjung ke Irorompok ya. Ya, ini juga first timer, saya kenal Kang Iip udah puluhan tahun tapi baru pertama kali ke rumahnya. Memang murid yang baong ya, bangor gitu, tapi ya semoga saya berkunjung ke sini jadi murid yang lumayan rada teladan lah gitu kira-kira. Oke Kang Iip, kita akan mulai dulu dari gini Kang. Kita tahu bahwa perspektif masyarakat kita itu pertama malas baca Kang. Iya. Betul ya? Ya. Males baca, rajin hatam, ngerasa hatam, udah banyak pahala gitu misalnya. kan itu perspektif ya. Iya, iya. Dan kita tahu bahwa Al-Quran ini kan didesain bukan untuk hanya dibunyikan, bukan hanya untuk hanya dihafalkan, tetapi baso irulinas itu kan konteksnya adalah sebagai pedoman dan sebagai intinya adalah manual book gitu Kang. Nah, pertanyaannya adalah dari perspektif Kang Iip gitu ya. Sebenarnya gimana sih kita menggunakan Al-Quran ini supaya kita benar-benar menjadikan Quran tuh sebagai pedoman, bukan hanya buku yang kita punya, kita koleksi ayat-ayatnya, tetapi sangat relate atau bermanfaat dalam kehidupan keseharian gitu. Mangga Kang? Iya. Terima kasih Kang Abu. Tos naros kasih kuring ya. Ya jadi gini Bapak Ibu, kalau saya boleh memberikan gambaran. Jadi dalam konteks Quran itu ada beberapa istilah yang digunakan untuk menerangkan Quran. Yang pertama ada namanya Quran Majid.
Quran Majid. Qaf wal Quranil Majid. Oke. Oke, ada Quran Majid. Apa itu Quran Majid? Quran Majid adalah grand design-nya Tuhan. Yang namanya Lauh Mahfuz. Oke. Di surat Al-Buruj itu ada. Bal huwa Quranum Majid fi lauhim mahfuz. Oke. Jadi Quran Majid adalah Quran yang ada di Lauh Mahfuz, dan Lauh Mahfuz itu adalah kitab yang sudah ada sebelum alam semesta tercipta. Ya, kita mengartikan kitab jangan buku berarti ya. Bukan ya. Grand design ide. Grand design idea. Oke. Kayak ide. Oke. Nah, setelah ada ide, gagasan namanya Quran Majid atau Lauh Mahfuz, gagasan tadi diturunkan dalam bentuk kaul. Nah, yang mengkaulkan ide itu adalah namanya Jibril. Namanya Rasul Karim. Nah, sehingga Qurannya menjadi rubah nama jadi Quran Karim. Jadi dari Majid ke Karim. Ke Karim. Oke. Majid idenya, gagasannya, Karim sudah ada bentuk oret-oretnya. Oh, oke. Ada sketsanya lah gitu. Oke. Ada namanya Quran Karim, sudah dikaulkan, ditulis. Setelah Quran Karim nanti jadi Quran Mubin. Mubin tuh udah nyata. Udah ada bentuk wujudnya. Dari Mubin kemudian jadi Hakim. Jadi hukum sebab akibat. Ya, nah setelah Quran Hakim nanti jadi Azim. Azim itu adalah Quran yang berkesinambungan. Dari ide, gagasan menjadi konsep menjadi praktis, praktek, mubin namanya. Nah, kemudian jadi hukum. Jadi hukum yang berlaku. Setelah jadi hukum nanti ke Majid lagi, ide lagi. Makanya Quran turun berangsur-angsur. Oke. Itulah namanya manusia Qurani namanya. Oke. Jadi manusia Quran itu yang bukan hafal 30 juz ini gitu, bukan ya? Tapi manusia yang berproses sesuai dengan misi jiwanya. Hari ini mesti ngapain, besok mesti ngapain, dan itu terus berputar itu. Namanya Azim namanya. Dari Majid ke Karim, Karim ke Mubin, Mubin ke Hakim. Hukum ya. Jadi hukum. Jadi perilaku. Nah, selama ini kan orang taunya Quran yang Karim. Yang ada tulisannya. Al-Quranul Karim kan suka disebut di situ ya. Al-Quranul Karim itu ide, gagasan yang sudah jadi tulisan. Tulisannya dibaca berulang-ulang sampai hatam berkali-kali. Ditanya paham nggak? Enggak. Ya sudah, seperti kita baca konsep aja. Baca gambar rumah gitu, brosur. Brosur rumah. Udah punya rumah belum? Baru punya brosurnya nggak ngerti, rumah belum punya. Gitu. Oke. Nah, itu mindset yang harus dirubah kan? Wah, keren sih Kang. Ini jarang banget nih dapat cerita ini dari ustadz penceramah kecuali dari Ustadz Iip ya. Ini keren. Berarti kan pertama tuh adalah sebuah grand design yang dikonsepkan menjadi tulisan yang bentuknya adalah Karim. Karim menjadi sebuah pemikiran. Namanya Mubin. Udah nyata. Jadi kalau Aisyah bilang bahwa Nabi Muhammad adalah Quran Mubin tuh itu berarti udah jalan, udah praktek. Quran yang berjalan gitu ya. Nah, dari Mubin itu menjadi hukum. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini Kang. Kita kan dari kecil udah dikasih tahu bahwa Quran ini adalah pedoman untuk orang Islam, Kang. Ya kan? Sampai di soal Ebtanas lah, di soal apa, bahwa kitab suci orang Islam adalah Quran gitu. Sementara kan kalau kita dengar tadi sesuai dengan 4520 misalnya bahwa hadza baso irulinas, Quran itu pedoman bagi manusia. Berarti kan Quran ini universal dong, Kang? Betul. Nah, gimana tuh supaya kita juga merubah perspektif bahwa ternyata bukan masalah hanya yang beragama Islam, tetapi Quran ini adalah pedoman untuk sangat universal sebagai manusia gitu. Gimana perspektifnya? Iya, kan ada begini. Ada bukan nasihat ya, kayak semacam petua atau fatwa lah. Kalau kita mau baca Quran harus dalam keadaan suci. Harus dalam keadaan suci ya. Suci. Suci itu salah satunya dengan berwudu. Nah, kalau nggak punya wudhu, nggak boleh baca Quran karena tidak suci. Nah, terus bagaimana orang-orang yang beragama di luar Islam, apalagi orang Islam aja kalau nggak punya wudhu, kotor, nggak boleh pegang, apalagi orang kafir, najis gitu. Nah, anggapan itu kan sudah terlalu melekat di kalangan masyarakat. Nah, sehingga akan menjadi
perjuangan yang besar untuk bisa mempromosikan tanda petik Quran ini pedoman manusia, siapapun boleh belajar Quran. Siapapun harus ngerti Quran dalam konsep tadi ya. Bukan hanya Quran dalam arti buku yang disimpan kitab suci umat Islam, bukan hanya itu, tapi Quran dalam arti luas. Yang tadi ada Quran Majid, ada Quran Karim, ada Quran Mubin, ada Quran Hakim, dan menjadi azim, berkesinambungan artinya. Itu kan berbicara tentang mindset, pola pikir, paradigma, bahwa hidup kita harus mengikuti sunnatullah, aturannya Tuhan gitu. Nah, sunnatullah itu kan bukan berarti terkotak Islam kan? Enggak. Sunnatullah itu berarti yang dari Lauhil Mahfuz dong? Dari sononya, Lauh Mahfuznya. Nice, terus? Iya. Nah, orang tidak, gini satu lagi. Kenapa judulnya ini manusia Qurani? Ada anggapan kalau kita ngikutin Quran jadi ingkar sunnah. Kalau ngikutin Quran? Jadi ingkar sunnah. Ingkar sunnah? Nah, ini yang aneh nih. Ini pemikiran yang rancu sebetulnya. Kenapa ketika kita mau ngikutin sunnah Nabi, pertanyaannya Nabi ngikutin apa? Quran. Ya Quran lah. Jadi sunnah Nabi yang paling soheh, Quran. Ya Quran. Tapi kan di masyarakat dibentrokin nih. Ada Quran, ada hadis. Ada misalnya. Hadis dipisahin. Jangan sembarangan nih baca Quran. Jangan sembarangan nih menafsirkan Quran kalau nggak pakai bla bla bla. Ya udah, ini dibentrokin namanya. Tapi dulu juga gitu kan? Oh iya. Dulu juga kan gitu ya. Nanti pengen tahu ceritanya. Kang Iip transisi dari yang agak-agak gimana sekarang sampai agak-agak gimana tuh menarik. Kang. Nah, by the way untuk informasi teman-teman, saya berguru sama Kang Iip udah lebih dari 15 tahun ya Kang. Iya, ada. 15 tahun gitu, dan saya berterima kasih sama Kang Iip karena sababiah Kang Iip, salah satunya waktu itu kita belajar sama Kang Ipai gitu kan. Terus saya belajar sama Kang Iip, jadi saya sedikit tahu tentang ayat bil ayat yang ternyata Quran tuh luas banget gitu. Nah, jadi di perspektif tadi bahwa Quran itu didesain untuk manusia gitu. Nah, sekarang gini Kang Iip, kalau Quran didesain untuk manusia, berarti Quran ini adalah grand design hidup gitu. Betul. Nah, terus cara paling efektif, efisien kita sebagai manusia untuk bisa mempelajari Quran, untuk bisa ngerti isi Quran tuh gimana sih Kang? Iya, yang pertama mesti jadi orang baik dulu. Ya, orang baik itu kan punya anggapan, punya pemikiran, punya mindset bahwa Tuhan itu maha baik. Tidak mungkinlah mempersulit hambanya kan gitu. Nah, untuk memperkuat itu juga Allah bilang di Quran gitu. Diulang-ulang di surat Al-Qamar tuh. Ayat 17. Walaqad yasarna Qur'ana lizikri fahami mudakir. Ya. Kami mudahkan Quran untuk pelajaran. Ada nggak yang mau belajar? Ada nggak yang mau belajar? Ada nggak yang mau belajar? Diulang-ulang kan? Kami mudahkan. Sesuatu itu menjadi mudah apabila kita mau melakukannya. Ya kan? Menjadi sulit kalau kita tidak mau mengerjakannya. Ada orang bilang, susah. Belum. Waktu kita brojol, bisa jalan nggak Kang? Belum. Tapi dengan belajar jalan nggak? Jalan. Lama-lama. Kok bisa jalan ya? Main sepeda. Awalnya jatuh terus. Lama-lama kok nggak jatuh ya? Kok nggak bisa jatuh? Terlatih. Yes. Jadi mudah itu kalau dibiasakan dan terlatih jadi biasa gitu. Nah, menjadi kesulitan pertama, apa gurunya ngajarinnya nggak tahu cara ngajar, atau memang muridnya yang belet nih? Kalau 13 tahun di sini pinter-pinter mah kayaknya kita udah saling upgrade Kang ya. Nah, ini muridnya belet, gurunya bego. Ketemu ya udah liar tan mau kitu kumaha tuh. Iya. Padahal sebetulnya nggak ada murid yang bodoh kan? Nggak ada murid yang bodoh. Itu prinsipnya. Dan nggak ada guru yang masa dipanggil guru kalau nggak bisa ngajar gitu. Berarti ada missing link nih. Gimana nih? Metode, kembali ke metode cara belajarnya. Ke metode ya. Jadi di tahapan ini teman-teman, ini very interesting ya, sangat menarik bahwa Quran itu tolong jangan dilihat hanya sebagai buku gitu ya. Kan, ya? Kita ngelihat ada yang grand design-nya, yang dibukukan, yang nyata dan akhirnya menjadi hukum gitu. Nah, dan itu kita juga menyadari bahwa Quran itu konteksnya adalah untuk manusia. Dan tadi Kang Iip bilang bahwa ya intinya adalah terlatih atau tidak gitu kan. Mau atau enggak gitu. Nah, cuman gini Kang, ini anggapan masyarakat banyak, punten ya Kang, punten pisan bahwa
yang berhak mempelajari Quran itu adalah orang-orang khusus gitu, Kang. Kalau kita sebagai orang yang awam, Allah bisa apa sih? Sehingga kan keluar statement bahwa jangan belajar Quran sendirian, gurunya harus jelas, sanadnya harus jelas. Sehingga seakan-akan si Quran ini eksklusif hanya untuk kalangan tertentu. Betul. Sehingga si kalangan tertentu ini yang beneran hanya bisa tahu mengakses Quran. Nah, mending kalau si kalangan tertentu ini juga mengajarkannya sesuai dengan metode yang quote and quote sesuai gitu. Nah, balik Kang. Apakah Quran ini untuk kalangan tertentu atau gimana sih, Kang? Iya, kalau ada dokter nih bilang ke pasiennya, nggak usah cari dokter yang lain, di sini aja. Dokter yang lain belum tentu. Dokter yang lain jangan-jangan. Dokter yang lain itu bla bla bla. Kira-kira ada apa di dalamnya itu? Dokter julid. Ya, julid. Agar dia yang laku. Oh, urusannya laku ya? Urusannya laku. Oke. Jadi kembali ke sebetulnya kepentingan pribadi, kepentingan kelompoknya. Makanya di Quran tuh dibilangin tidak wajar orang yang diberikan hikmah, kenabian, terus apa lagi? Nubuah, hikmah dan kenabian berkata kepada manusia sembahlah aku. Sembahlah aku, ya. Kan ke situ muaranya sebetulnya. Oke. Dia takut kehilangan masa. Oke. Takut kehilangan apa namanya tuh? Pengikut. Padahal kan nggak begitu rumusnya. Jadi ini urusan pengikut aja ya? Urusan pengikut. Oke. Ya, kalau dilihat di Az-Zumar tuh milik Allah agama yang lurus dari syirik kan. Tetapi ada orang yang kemudian mengkultuskan diri gitu. Supaya disembah dan seterusnya. Oke. Nah, kalau dia jujur, semua orang bisa pinter gitu. Semua orang bisa mempelajari Quran. Kalau dikasih tahu jalannya, nih gini jalannya ya, sok jalan bisa. Jadi semua orang berhak mengakses dong? Berhak dan bisa. Berhak dan bisa? Dan bisa. Ya kan suka ditakut-takutin, Kang. Oh, kalau ini sih kayaknya belum ada apa-apanya dalam konteks. Iya tadi, supaya nanti umat tetap bergantung ke dia. Bergantung ke dia, tetap nggak pintar, tetap bisa dikontrol nah, gitu ya? Iya. Tapi itu kan udah dari lama gitu ya, Kang ya? Dari lama, dari dulu. Iya, dari tadi juga sama begitu. Oke, Kang, ini menarik. Nah, punten ya Kang, ini berikutnya kita bicara fakta-fakta ya Kang ya. Dan saya rasa supaya teman-teman juga sangat terbuka tentang Quran bahwa ternyata ya Quran tuh kayak ChatGPT lah ya. Tergantung bagaimana kita mengcodingnya. Ketika kita itu bisa mengakses ya kita bisa menggunakan gitu sebenarnya. Nah, satu Kang, ini yang paling menjadi dasar semua orang punya alasan Kang. Quran dalam bahasa Arab. Gimana saya mau ngerti Quran orang bahasanya bahasa Arab? Itu satu. Dimana kalau saya mau belajar Quran, saya harus belajar bahasa Arab dulu dan itu perlu waktu yang lama. Jadi ya udah deh, saya mendingan nerima dari siapapun yang ada, diterima. Mau itu benar, mau itu salah, saya hanya nerima sebagai dogma dan doktrin. Mungkin kita perdalam dulu, Arab ini apa sih Kang? Nah ini menarik nih Kang. Karena judulnya manusia Qurani itu kan pola pikirnya Quran, mindsetnya Quran, pola hidupnya Quran. Semua yang dia lakukan ngerujuknya ke Quran kan gitu. Orang beranggapan Quran susah karena bahasa Arab. Nah itu yang mesti dihilangin dulu. Karena Quran itu untuk manusia, maka dia diturunkan dalam bahasa manusia kan. Nah, surat 4458. Fa'in nama yasarnahu bilisanika. Bilisanika. Kami mudahkan Quran dengan bahasamu agar dapat pelajaran. Langkah pertama itu dulu, baca Quran dengan terjemahannya atau baca Quran yang sudah ada terjemahannya. Itu dulu yang pertama. Nah, berpikir atau manusia Qurani semuanya ngerujuk kepada Quran. Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Diturunkan apa dijadikan nih? Diturunkan? Dijadikan. Oh, dijadikan ya? Iya. Oh, 431 sampai 3 ya? Dijadikan. Oke. Berarti Quran yang turun sebelumnya bukan bahasa Arab. Ada sesuatu dijadikan bahasa Arab. Kenapa? Misalnya Tiongkok bikin produk handphone. Ya, maka manual booknya bahasa Tiongkok. Kalau dijual di China. Dijual di Indonesia, ada translate-nya nggak? Nah gitu. Karena Quran ini adalah manual book tadi, pedoman hidup manusia, maka dia diturunkan menggunakan bahasa di mana Quran diturunkan. Sebelumnya apa? Bahasa Ibrani. Waktu dia turunnya dalam bentuk Injil.
Sebelumnya Kipti, waktu dalam bentuk Taurat. Sebelumnya Zabur bahasa apa? Bahasa simbol. Kayak hieroglif gitu ke Cina. Oke. Jadi Quran itu dengan bahasa di mana dia diturunkan. Nah sekarang kita mau belajar Quran di negeri Indonesia. Maka ada translate bahasa ke Indonesia kan? Oke. Nah itu yang belum bisa lepas tuh. Kalau baca Quran terjemahannya belum baca Quran. Nggak afdol. Nggak afdol. Iya, iya, iya. Nggak afdol dari mana? Oke. Wong Tuhan sendiri yang menciptakan berbagai macam bahasa, 32. Yes. Kan yes. itu kan mesti dirubah tuh. Menjadi kesulitan kalau kita belajar Quran pakai bahasa asing. Terus apa maknanya Quran Arabian itu apa? Nah, ini Kang, ini yang menarik Kang. Kan mesti ngerujuk ke Quran lagi. Betul. Nah, 12 ayat 2. Itu di ujung ayatnya la'alakum ta'qilun. Di surat 43 ayat 3 la'alakum ta'qilun. Jadi Arabian itu adalah agar kamu ngerti, agar kamu bisa mengambil kesimpulan. Jadi Arabian itu artinya maknanya bahasa yang logik, masuk akal. Oke. Ya, katakanlah gini. Dari tadi saya Kang Abu ngomong pakai bahasa orang Arab. Dipahami nggak oleh jemaah? Contoh, alif lam ro. Tilka ayatul kitabil mubin. Terus pakai Arab Inna terus. anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum. Ngerti nggak? Ngerti mah nggak, cuma langsung amin. Amin. Nah, berarti ini bukan bahasa Arab namanya. Bukan Arabian ini. Oke. Arabian itu bahasa yang logik, bisa dimengerti, bisa dipahami. Oke. Nah, kalau kita misalnya tayangnya di Arab, mesti pakai bahasa apa? Arab lah. Nah, Arabian namanya, dipahami. Jadi Arabian itu artinya logik gitu kan? Logik. Oke. Bahasa yang logik, bahasa yang dimengerti oleh akal. Bukan bahasa Arab literally orang Arab, bukan? Bukan. Makanya pakai ya ujungnya Arabian. Arabian tuh bersifat, sifat. Dia bersifat takkilun, dia bersifat logik. Oke. Kang Abu ketemu orang Arab, ngomong pakai bahasa Sunda. Ishtagul, apa yang kau maksud? Aku kagak ngerti gitu. Karena tidak Arabian bagi dia. Oke. Orang Arab mau menyampaikan pesan ke orang Indonesia pakai bahasa Arab, nggak Arabian bagi orang Indonesia. Wah, ini Jadi keren sih. Arabian itu bahasa yang logik artinya. Bisa dimengerti. Jadi bahasa Arab itu bukan yang alif, ba, ta, sa, bukan kan? Bukan itu. Bukan itu ya? Arabian bukan itu. Arabian ya? Ya, Arabian itu dari kata i'rob. I'rob. I'rob itu mengurai artinya kan? mengurai, menganalisa, ungkapan, uraian, analisis. Jadi bahasa yang terurai, bahasa yang bisa dianalisa gitu. Kalau lagi segi bahasa ya gitu. Yang kedua, Arabian itu artinya ilmiah. Di surat 7 ayat 52. Oke. Ya, kami jelaskan Al-Quran berdasarkan ilmu pengetahuan. Surat 7 52 Kang. Jadi bahasa yang ilmiah gitu. Ilmiah itu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Oke. Nah, kalau ada orang misalnya, maaf, ceramah nih, menerangkan Quran, judulnya menerangkan hadis. Tapi penerangannya tidak ilmiah. Kusut nih ilmu ilmiahnya. Ini tidak Arabian namanya. Oke. Jadi Arabian itu ilmiah. Jadi sesuatu yang berdasarkan sainsnya tidak bentrok. Jadi inilah ya, berkesinambungan gitu kan ya. Nggak tabrakan. Enggak mungkin tabrakan. Oke. Makanya kita boleh mendebat Allah, satu dengan ilmu, dua dengan hudan, petunjuk. Atau dengan jurnal. Di surat 22 ayat 8. Oke. Ada orang yang membantah Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, hudan, tanpa kitab yang terang. Makanya ini mesti argumentatif menerangkan sesuatu pun gitu. Ya sekarang kan kadang-kadang berargumen, tapi disandingkan sama dokumen, Kang. Ini cerita 1400 tahun yang lalu. Bukan sains. Oke. Contoh gini misalnya. Orang bicara Tuhan, Allah, malaikat, nabi, rasul, kan dokumen. Dokumen. Tidak fiksi. Iya, betul. Bukan sains, bukan ilmiah. Betul. Bagaimana kita membuktikan? Bisa nggak sesuatu yang tidak nampak dibuktikan? Bagaimana membuktikan sesuatu yang tidak nyata? Bisa nggak dibuktikan? Itu kan ada ilmunya. Betul. Sampai orang
para ahli fisika bikin alat berapa kilometer, 50 kilometer, sampai dia berkata, ini partikel Tuhan. Udah menemukan partikel, dan nggak ada wujudnya. Betul, betul, betul. Itu kan ilmiah. 99,999% atom adalah ketiadaan. Ketiadaan, kosong. Yes. Nah, Allah itu al-ilah. Allah itu dari kata ilah. Laha. Al-ilah dari kata laha kan. Laha itu asal pangkal sumber getar. Terciptanya segala macam ragam warna alam semesta. Asal pangkal terciptanya segala macam ragam warna alam semesta. Nah, dia itu sang maha gaib namanya. Ketiadaan. Tapi dari ketiadaan dia menciptakan sesuatu yang ada. Dan nanti yang ini balik lagi ke sini. Kembali ke tiada. Jadi adanya Allah itu adalah tiada. Tiadanya adalah keberadaannya dia. Oke. Laha namanya. Nah, jadi kalau sekarang ada kata menyembah Allah, itu nyembah apa, Kang? Nah, menyembah sesuatu yang kosong. Ketiadaan yang di situ tercipta segala yang ada. Oke. Orang yang masih ada dalam pikirannya sesuatu, misalnya saya mau sembahyang nih, nyembah Allah, tapi masih kebayang nih benda-benda. Bukan itu. Kan bukan itu. Ya, ya. Maksudnya bukan di nama kali ya? Bukan. Ya kan alif lam lam ha kan nama. Itu tulisan, itu huruf-huruf. Tulisan. Tulisan itu. Ya kan saya pernah belajar sama Kang Ip bahwa kalau ada tulisan berarti itu nama harus ada barangnya. Ya pasti ya ada barangnya lah. Betul nggak? Iya. Nah, jadi kalau kita bicara laha sebagai Allah, sebagai yang kita sembah secara esensi, sebetulnya kita tuh gimana sih menyembah tuh, Kang? Kalau kita ngerujuk ke Quran kan gini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Yes. Mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada Allah. Ya. Allah secara prakteknya itu kan realitas. Realitas atau kenyataan. Maka mengabdilah, berbaktilah sesuai dengan kenyataan. Ya. Apa realitas yang sedang terjadi? Disitulah kita ikut andil gitu. Ikut andil dalam kalau dalam bahasa hadis lainnya, aku tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat lil alamin. Menjadi rahmat berarti kan memberi manfaat di setiap situasi, kondisi, keadaan sesuai dengan kenyataan. Nah, sekarang kenyataannya zaman teknologi. Nah, sementara kita nggak boleh ngaji lewat teknologi, mesti offline, mesti ketemu, terus kumaha. Kan tidak nerima kenyataan namanya. Berarti dinamis kan? Ya dinamis. Mengabdi kepada Allah berarti kita berbakti, berbuat sesuatu apapun ya, dimanapun sesuai dengan kenyataannya gitu. Sekarang kenyataan apa yang membuat kita miris sekarang nih? Kenyataan katakanlah, maaf ya, kekerasan di mana-mana. Pelecehan seksual, narkoba itu kan zaman nih. Ya kita berbuat sesuai kenyataan itu, kita memperbaiki itu. Makanya amanu wa amilus sholihat. Waman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia beramal soleh. Yes. Amal itu perbuatan, soleh itu perbaikan. Lakukan perbaikan di setiap keadaan sesuai kenyataan. Itulah namanya mengabdi. Kepada Allah namanya. Memperbaiki. Jadi ada progres perilakunya itu, perbaikan. Karena gini Kang, kenapa tadi saya nanya gitu? Karena begitu saya tanya kemana-mana ngomongin ibadah mengabdi, pasti jawabannya sholat gitu Kang. Nah sekarang sholat mengabdi ke siapa? Contoh, misalnya subuh-subuh dia mau sembahyang ke masjid, bawa sampah, dibuang ke sungai. Padahal mau sembahyang nih ceritanya nih. Ini mengabdinya di mana? Oke, dua. Yang kedua mau Jumatan nih, dari kantor mau Jumatan, mesin agak jauhan. Pakai motor, pakai sendal, nggak pakai helm, ngebut, lampu merah ditabrak. Nah, ini sholatnya di mana? Kan mau sholat ya, kan lampu merah disikat. Sholat kan aturan. Menegakkan sholat berarti menegakkan aturan. Aturannya kalau kita jalan pakai motor di jalan raya, pakai jaket, pakai sepatu, pakai helm, nggak boleh ngebut. Ini mau menegakkan aturan, melanggar aturan, kumaha. Tablik akbar bikin macet. Nah, kan sholat tanha anil fahsya wal munkar. Betul. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yes. Betul. Terus satu lagi,
ini mau tablik akbar. Apa yang disampaikan? Tablik itu kan artinya menyampaikan. Apa yang disampaikan? Katakanlah ayat-ayat Tuhan, nasihat, agama. Agama apa yang ngajarin ngeganggu orang? Agama mana yang mengajarkan di situ bikin kerusuhan? Jadi yang mau disampaikan apa? Kalau tablik apa? Akbar bikin macet jalan, berarti yang disampaikan apa? Agama kami ini menghambat jalan. Agama kami ini bikin kerusuhan. Agama kami ini bikin orang jadi kesulitan. Kan gitu yang disampaikan itu kan? Kesannya kan gitu. Betul. Coba misalnya orang mau lewat ada tablik kabar. Aingah. Nah, itulah kesan agamanya. Betul. Benar. Nah, itu tadi yang bahwa banyak orang yang GR. GR dengan Islamnya. Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat dengan keislamanmu. GR namanya. GR. Ngaku-ngaku. GR. Padahal baru di mulut. Baru di mulut. Belum dan perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Ya, 49, 13, 14, 15 itu kan? Iya. Terus gini, kalau kita ngerujuk ke sunnah Nabi, al-muslimu man salimal muslim milisani wa yadihi. Seseorang itu disebut muslim apabila orang sekitar dia merasa aman dari perkataan mulutnya dan perbuatan tangannya. Yes, Kang. Nah, kita merasa sudah mengaku muslim tapi ucapan kita masih nyakitin. Perilaku kita masih merugikan orang. Kata Nabi, no, bukan muslim itu. Wah, keren. Jadi kalau dikatakan non-muslim siapa? Yang ucapannya nyakitin orang, yang perilakunya ngerugiin orang. Itu non-muslim namanya. Lah kan begitu. Benar. Ini ada orang nih ngerugiin orang, non-muslim ya? Iyalah. Iya, non-muslim. Non-muslim namanya. Wah, keren, Kang. Ini keren sih. Itu kan definisi. Muslim itu orang yang orang lain itu merasa aman dari ucapannya dan aman dari perbuatannya, tidak terancam. Benar. Itulah definisi muslim itu. Ya. Saya ingat Ibnu Arabi ngomong gini, Kang. Ciri orang beriman mengamankan, Kang. Iya kan, aman. Iman itu kan aman artinya. Iya. Kalau dia mukmin berarti memberi rasa aman. Iya. Orangnya jadi amin. Kenapa Nabi punya gelar Al-Amin? Oke. Karena orang tuh merasa aman dengan dia, nitipin uang aja di dia mah aman gitu. Wah, keren, Kang. Yes. Nitipin anak ayam sampai beranak lagi aman dia mah. Oke. Namanya iman, aman dan mengamankan. Amanah orangnya namanya. Oke. Amanah tuh aman. Gini, saya memilih pemimpin yang amanah. Saya milih dia aman, kan dia pasti bisa dipercaya. Berarti kalau tidak amanah, let's say korupsi, non-Islam dong. Non-mukmin. Non-mukmin. Non-muslim. Jadi tidak seiman namanya. Tidak seiman bukan se-KTP kan? Bukan. Gimana sih tidak seiman tuh gimana kan? Ya tidak seiman tuh gini. Contoh ya. Misalnya kita datang ke satu tempat ya. Orang yang kita datangin di lingkungan itu merasa aman dengan kita. Oh, itu seiman. Seiman berarti. Yes. Datanglah teman kita nih. Ribut nih, rese gelisah nih. Nah ini berarti saya tidak seiman dengan dia. Oke. Leh, ini gue udah susah-susah bikin masyarakat adem nih. Kamu bikin rusuh lagi. Tidak seiman. Meskipun agamanya sama. Lah iya. Oke, Kang. Keren, Kang. Oke. Nah sekarang kan iman atau Islam diukur sama KTP. Produk kecamatan. RT, produk RT. Agamanya apa? Islam. Oke. Ya cuman label doang. Ya sekarang Islam kita seiman belum tentu ya. Belum tentu. Oke, Kang. Seagama belum tentu seiman juga. Kalau yang satu rese, yang satu orang baik, mah ya enggak seiman lah. Wah, keren, Kang. Saya dapat diksi non-muslim sih. Keren pisan sih. Jadi non-muslim itu orang yang ucapannya nyakitin, perilakunya ngerugiin orang. Oke. Mau dia tablik akbar kalau gitu yang non-muslim ya? Non-muslim, tablik akbar para non-muslim. Nah, masa begitu kan nggak sopan. Ya gini, kalau tablik akbar terus ngeganggu orang, bikin merugikan orang, yang mau disampaikan apa gitu? Oke. Wah, keren sih, Kang. Duh, mudah-mudahan ini dimengerti ya. Iya, maaf aja ya gitu. Iya, nggak apa-apa, kan fakta ya. Kita mau ngomongin fakta, nggak gimana. Ya kita mesti jujur, pahit-pahitan ini mah. Pahit-pahitan dan kita bicara fakta, dan kan tadi Arobian kan memang harus logik. Logik. Arobian tuh logik. Yang kedua tadi
ilmiah. Jadi nggak bentrok dengan ilmu pengetahuan. Mau bicara Allah, mau bicara malaikat, mau bicara Nabi Rasul, mau bicara hari akhir, takdir, semuanya bisa diilmiahkan. Oke. Itu namanya Arabian. Oke. Yang kedua. Nuhun Kang, saya dapat non-Islam, non-mukmin, Arabian, saya banyak banget dapat hari ini diksi-diksi yang menarik gitu ya. Nah Kang, saya kembali ke wamah walaktul jin. Jin itu kan kejeniusan Kang. Konteksnya ya? Bisa ya? Bisa. Jin itu adalah kecerdasan juga gitu kan? Atau jin itu adalah daya nalar atau katakanlah kita bicara dalam konteks yang namanya critical thinking lah misalkan Kang. Misalkan gitu. Nanti mungkin Kang Iyep bisa didalemin lagi gitu bicara tentang itu. Nah, pertanyaannya adalah gini. Ketika sekarang sudah ada sebuah tafsir Quran, di mana tafsir ini dianggap benar, terus kita punya critical thinking terhadap tafsir ini, dan kita tahu bahwa tafsir ini kan tidak mutlak gitu Kang. Iya. Iya kan, dinamis kan. Iya. Nah, saya banyak ngobrol sama dokter-dokter ahli tafsir bahwa ya ini tidak mutlak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika critical thinking kita hadir untuk mengkritisi si tafsir yang udah ada, dan tafsir ini dalam tanda petik tidak Arabian tadi, berarti kita sebagai, maaf ya, let's say saya orang awam yang menurut saya tafsir ini kayaknya nggak cocok dengan relevansi kehidupan sekarang dan seterusnya. Gimana sih Kang relevansi tafsir ini dengan kehidupan nyata yang dinamis gitu maksud saya? Tentang critical thinking gimana? Iya. Dalam hal apapun kan hidup ini dinamis ya. Ada nggak orang yang masih bertahan memakai katakanlah kijangnya kijang buaya itu? Toyota nih mengeluarkan produk nih, mobil kan, kijang. Yang pertama apa? Buaya katakan. Ya, oke. Ada orang bilang nggak bisa pakai mobil baru, harus mobil lama ini terus pakai. Masa begitu pemikirannya? Jadi ya Tuhan kan ngasih kita akal supaya kita dinamis kan, bisa menyikapi, menghadapi zaman sesuai keadaan, termasuk pemahaman. Termasuk tafsir. Kan yang kita kritisi bukan ayatnya. Tafsirnya kan? Tafsir. Bukan, kan yang bikin berantem tuh tafsir tafsirnya, kan? bukan ayatnya. Kalau kita lihat surat Luqman misalnya ayatnya 27, surat Al-Kahfi 109. Seandainya karena pohon-pohon di langit di bumi dijadikan pena, laut dijadikan tinta, ditambah 7 lagi, tidak akan habis tuh kalimat Tuhan. Masa kalimat Tuhan habis sama satu tafsir itu? Nice. Yes. Artinya bahwa kalimat Tuhan tidak akan habis. Nah sekarang kalau dibatasin hanya tafsir A saja yang bisa dipakai, yang lain nggak boleh menafsirkan, kan pasal ini, kena pasal nih. Kalimat Tuhan tidak akan habis, ditulis 7 laut. Nah ini bikin tafsir belum habisin 1 laut, baru 1 gram tinta aja belum. Iya. Ya mesti mau buka diri lah gitu. Mindsetnya mesti dibuka. Oke. Nah, ngomongin mindset terbuka ya. Kang Iyep sebagai yang dulunya sangat narrow thinking nih. Ya kan? Kang Iyep nih hati-hati nih ya. Kalau ketemu Kang Iyep sekitar 15 tahun yang lalu, saya juga malas ketemunya gitu ya. Soalnya tidak mengamankan ya waktu itu ya. Mengancam. Nah, dulu berarti mantan non-muslim ya? Oh iya, jadi ancaman. Jadi ancaman ya? Lihat orang ahli neraka semua tuh. Oh gitu Kang? Ahli neraka semua. Oke. Kang, aduh ini menarik banget Kang. Gimana Kang Iyep bisa masuk ke fase menerakakan orang, sampai Kang Iyep akhirnya bisa menemukan bahwa oh ternyata move on tadi, bahwa dia di situ kan ada transisi yang saya rasa penting banget untuk kita ambil pelajaran gitu. Awalnya gimana sih Kang? Iya, saya juga nggak ngerti ya kenapa begini. Tapi yang saya rasakan, yang saya tahu, saya bukan tipe orang yang menutup diri. Satu itu. Berarti saya bukan orang kafir kan? Oke, seenggaknya. Ya kafir itu kan kafar, menutup diri artinya kan? Ya. Saya tidak punya itu. Saya orang yang selalu mau nerima informasi yang baru. Tidak berusaha menutup diri. Tidak kafir namanya. Tetapi saya berusaha menjadi orang yang membuka diri. Untuk menerima masih namanya syukur. Syukur itu terbuka. Syukur berarti terbuka, membuka diri. Lawannya syukur, kafuro, menutup diri. Di surat Al-Insan ada tuh. Yes. Ja'alna syakiron au kafuron kan? Ya. Ada orang yang mau membuka diri, ada yang menutup diri. Nah, saya termasuk orang yang selalu ingin tahu dan membuka diri. Apapun informasinya. Nah, baru kan dicerna, diserap. Yang cocok, sesuai, logik, ambil. Yang enggak, ya jadi pengetahuan aja disimpan.
ya nggak boleh dihujat. Ya udah, emang ini pengetahuan pernah ada nih gitu. Di surat 39:18. Ya. Orang yang dapat petunjuk itu ada orang yang mendengar perkataan, lalu mengambil yang terbaik. Oke. Nah, mengambil yang terbaik kan pakai akal lagi, karena akal bisa memilih mana baik mana buruk. Surat 5 ayat CP kan? 5 CP. 5 CP itu tidak sama baik buruk. Ya. Walaupun banyak yang buruk menarik hati, hanya orang berakal yang 10 CP. 10 CP juga. 10 CP. 5 CP, 10 CP kan gitu, pakai akal. Kan tadi logik gitu. Nah, sehingga menjadi dinamis hidup saya itu. Oke. Walaupun pernah di situ, tapi jadi tidak terlalu ekstrim karena masih nerima lagi, berubah lagi. Waktu jadi non muslim tuh ngelihat orang tuh gimana, Kang? Kan tadi bilang neraka. Karena kan Kang Iip ada satu paradigma pada saat itu. Betul. Bahwa ini yang paling benar lah gitu. Yang paling benar ini, yang masuk surga ini, yang lainnya neraka. Jadi yang ada tuh kasihan ya, dia walaupun gini tetap aja masuk neraka. Walaupun dia baik, tapi kalau tidak seperti ini tetap aja masuk neraka. Jadi gitu pemikirannya waktu itu. Doktrin apa yang ngebuat Kang Iip gitu? Kan nggak langsung gitu dong. Kang Iip pasti dapat sesuatu tuh. Begitu dapat, oke, semua neraka. Iya, ayat. Ayat doktrinnya. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Itu surat Yusuf pada. Katakanlah inilah jalanku. Kul hadhihi sabili, inilah jalanku. Sabil, inilah jalanku. Ad'u ilallah, yaitu mengajak manusia kepada Allah, versi dia Allahnya juga. Ya, ala basiroh, atas basiroh, penglihatan hati. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti aku. Berarti orang yang tidak mengikuti jalanku ini salah. Ya udah, salah semua. Oke. Pakai doktrin ayat juga, sisanya opini lah. Berapa lama jadi non muslim, Kang? Wah, lama banget. Aduh. Jadi baru muslim baru dong. Mu'alaf. Mu'alaf mata sipit wajar lah. Tapi menarik ya, mu'alaf tuh berarti bukan masalah KTP ya. Bukan. Dari yang nyebelin jadi enggak gitu jadi ya. Enggak. Orang yang dirayu jangan nyebelin lagi. Oke. Mu'alafata qulubuhum itu yang dilembutkan hatinya. Berarti non muslim itu orang yang hatinya keras gitu. Nah, mu'alaf orang yang dilembutkan hatinya supaya lunak. Jangan gitu dong hidup tuh. Harus fleksibel. Nah, itu masalahnya orang baca Quran nggak pakai tajwid. Tajwid tuh? Tajwid itu artinya memperindah, memperbagus kehidupan. Oke, bukan bacaannya. Iya, ya itu secara inilah ya. Bacaan juga ya harus bagus lah. Iya, oke. Orang kalau baca teks nggak pakai apa aturan juga ribet. Iya. Barang nepi karena susukan, jerut turun muka celana buang air kan. Coba salah titik, salah koma. Barang nepi karena susu, kan jerut turun. Lah ribet urusannya, salah titik aja. Iya benar, urusan salah titik bisa ribut ya. Nah, salah titik, salah koma, salah intonasi aja bisa ribut. Nah, makanya baca teks Quran juga ada tajwidnya. Oke. Mana panjang, mana pendek, mana dengung, mana izhar, mana idgham. Oke. Nah, hanya orang memahami Quran hanya itu yang tertulis tadi. Tadi kan ada Quran Majid, ada Quran Karim, ada Quran Mubin, ada Quran Hakim. Kehidupan ini adalah Quran. Quran yang nyata di ufuk dan di dalam diri. Surat 4153 kan. Kami akan memperlihatkan ayat-ayatnya di ufuk, dalam diri. Sehingga jelaslah Quran itu benar. Berarti membaca Quran, membaca segala kenyataan. Membaca apapun yang terjadi di dalam diri dan di dalam realitas kehidupan. Oke. Nah, membaca si Quran itu tadi yang di ufuk dan di dalam diri, mesti pakai tajwid. Nah, dalam tajwid ada aturan kan. Huruf ini ketemu ini dibaca jelas ya. Kita nun mati dan tanwin nih. Ketemu orang si X, kudu izhar ngadepin orang ini, kudu jelas. Sama orang ini nggak bisa bicara kita ngalor ngidul, mesti tegas. Oke. Kalau A ya A, dia nggak bisa diajak implit, nggak bisa. Basa-basi gitu. Nggak bisa basa-basi. Tegas. Nah, itu menghadapi seorang itu kadang harus tegas tuh, izhar namanya. Oke. Orang ini mesti ditegesin. Tapi sesekali ada idgham. Nah, kita yang ngalah, masuk ke alamnya dia. Masuk dulu ke dia, idgham. Nah, kalau udah satu frekuensi baru dicekek. Oke. Gini nih, jreng. Oh iya ya, idgham dulu namanya, masuk.
Oke. Ada iklab. Iklab berubah bunyi, N dibaca M. Ketemu orang tertentu nggak bisa terus terang. Bahaya nih. Kan tidak semuanya mesti terbuka. Betul. Sama orang ini jangan terlalu jujur nih. Bisa dimanfaatin nih kita nih gitu ya. Itu namanya iklab. Kadang-kadang ada ikhfa. Ikhfa itu kan artinya samar dan dengung. Ada sesuatu yang disamarkan dan didengung-dengungkan aja. Dengung. Gol juga kan di TikTok keluar, YouTube keluar. Itu kan mendengung-dengungkan, lama-lama orang juga ngeh. Itu namanya ikhfa. Nah, ini kan lagi ikhfa ya. Ini lagi mendengungkan, ini lagi berikhfa nih. Iya. Nah, terus ada lagi panjang, pendek kan. Oh, ini kalau bertemu ini mesti panjang, ini mesti pendek. Nah, ini panjangnya 2, ini 8. 8, 6. Harokat itu kan hanya gerakan. Iya. Jadi ada gerakan yang gini, bergerak itu harus fleksibel. Pakai app ya. Ya, harus hidup ini mesti fleksibel pakai app. Ya gitu. Jadi kadang-kadang hidup ini ada tarik ulur namanya. Oke. Apa namanya tarik ulur itu bahasa lainnya? Ya, dinamis. Fleksibel Gitu. Iya. Jadi hidup nggak bisa kaku. Betul. Ada hal yang mesti dipanjangin, muter ke sini. Jerek. Baru orang ngerti. Oh, kalau langsung pendek. Apa ini? Gitu. Nah, disitulah kita mesti pandai-pandai melihat situasi dan membaca ayat itu. Kapan izhar, kapan idgham, kapan iklab, kapan ikhfa, kapan panjang, kapan pendek. Keren, Kang. Ya gitu, sehingga hidup jadi indah gitu. Namanya tajwid. Ya kan sekarang tajwid itu kalau urusan pandang, dengung apa cuman waktu lagi baca Quran ya, kan? Karim doang. Nah, ayat Quran dirinya, Quran ufuknya nggak pernah dia baca pakai tajwid. Maksudnya nggak teraplikasi bahwa saya kayaknya harus pakai tajwid. Apa nih ngomong gitu kan? Iya. Dalam keseharian kan? Ini ada di rumah Kang Abu ada asisten, pembantu ya. Kan namanya pembantu, asisten kan ada kerjaannya. Ya. Nah, sementara ini ada pembantu baru nih, yang kerjaannya membaca perintah tuannya. Dibaca doang. Ya. Saya mau nyapu halaman. Saya mau nyuci pakaian. Saya mau masak. Saya mau ngepel. Baca terus sampai sore. Ini orang tuh gimana? Itu kerjaanmu bukan dibaca. Oke. Nah, selama ini orang baca Quran Karim pakai lagu, pakai tajwid. Oke. Tapi waktu dia baca tidak ngerjain apapun. Bukan begitu bacanya. Oke. Oh, rumah berantakan. Nyapu. Yang bagus nyapunya tajwid. Oke, Kang. Oke, Kang. Dia matanya jeli. Apalagi nih kerjain. Tuan, ataunya apalagi yang bisa saya lakukan? Oh gini, tolong bikin gini nih. Tajwid namanya. Oke. Tajwid itu kan sikap hidup. Sikap hidup dalam tadi hari-hari menyikapi beberapa orang. Kalau ART-nya saya gitu, pecat sih, Kang. Lah iya, bukan naik pangkat. Ini maaf ya, banyak orang baca Quran tapi baru yang tertulis. Oke. Nah, sementara dia baca Quran, tetangganya kelaparan teriak-teriak. Oke. Tenang, gua lagi baca Quran nih, kamu lapar-lapar aja ya. Lah kan nggak tajwid namanya. Oke, Kang. Itu pas baca lagi Al-Ma'un lagi. Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Oh, pas tajwidnya. Anak yatim beletakan. Fakir miskin kelaparan. Bro, bangun, bro. Dipecat nanti kalau cuma baca doang gitu. Oke. Kayak tadi si pembantu baca doang perintahnya. Bulan depan naik pangkat. Buru-buru naik pangkat, dapat bonus. Bonus dari mana? Hari itu juga dikeluarin. Wah, keren, Kang. Ih, bener, Kang. Ya fakta ya? Ya kan fakta begitu. Betul. Ya mau gimana ya? Tapi gini, Kang. Menarik, Kang. Nuhun, Kang. Tadi kita lanjut dulu, Kang. Saya mau skip dulu yang ini tadi ke sini. Saya mau balik dulu. Apa sih turning point atau titik balik Kang Iip ketika Kang Iip tadi ngerasa bahwa aku paling benar, semua salah apa dan lain. Sehingga Kang Iip merasa bahwa kayaknya nggak gini deh. Dan atau ada rasa yang kayaknya masa sih tereksklusif dan saya menerakakan dan apa sampai akhirnya Kang Iip di level sekarang dan saya rasa kita terus dinamis gitu ya. Titik-titik balik ketika Kang Iip dari non muslim menjadi muslim tuh. Mu'alafnya gimana sih gitu? Ibu. Oh, ibu. Oke.
Gini ceritanya. Jadi saya pulang perjalanan tanda petik dakwah dulu. Ibu datang ke rumah, saya nggak ada di rumah kan? Ya rumah, maklum lah nggak ada kepala keluarga kan? Ya berantakan lah. Istri saya cerita, ibu kesini melihat keadaan menangis. Kok anaknya begini gitu. Nah, saya mendengar ibu menangis itu udah nggak tahan tuh, dan langsung saya menjumpai ibu di Bandung kan, balik lagi ke Bandung. Dan itu titik baliknya. Ibu tidak ridho. Apa yang saya lakukan seperti itu gitu. Ya mungkin ibu melihat Akang gimana ke orang apa gitu ya. Dengan lingkungan, dengan keluarga, udah AB semua tuh. Tapi berarti pada saat itu Akang tuh restricted gitu, nggak mau ketemu orang atau nggak mau kerja sama, apa gimana sih Kang? Sama orang ketemu, tapi tidak menerima informasi dari orang. Maunya menyampaikan informasi dari kita. Ini gue yang bener nih, lu salah ya dengerinnya gitu. Sementara informasi dari luar dianggap ya salah semua gitu. Yang bener kan cuman saya nih, yang paling bener nih. Saya pernah dapat nasihat. Itu yang membuat saya menjadi mikir 1000 kali. Gini Ustadz ya, kan saya tuh bawa buku ya. Waktu ikut gerakan itu saya bawa buku dari luar gitu, buku bacaan biasa. Itu dicibir. Buku apa itu katanya? Wah nggak bener itu, cukup buku ini aja yang kita pakai. Buku pedomannya kelompoknya. Cukup buku ini aja. Mulai di situ mulai. Kok gini sih gitu? Nah, nice. Ada. Ini kok nutup diri gitu. Nah, itu yang membuat saya menjadi mikir. Tapi nggak langsung kan, masih dalam perjalanan tetap menerima. Yang kedua, saya pernah diundang sama sesama pergerakan ini untuk ngisi pengajian. Pengajian saya udah mulai ayat bil ayat tuh. Tapi dia nggak terima. Apa alasan dia? Oh kita nggak bisa menafsirkan Quran sendiri, nggak bisa. Nah terus Quran kan pedoman manusia, iya tapi nggak bisa kita menafsirkan Quran sendiri. Terus kita bisa mengamalkan Quran dari mana? Ya dari guru kita. Cukup guru kita aja yang menerangkan, kita ikut aja dia. Taklid lah ya. Taklid. Nah, itu sudah 2 poin tuh yang membuat dalam perjalanan itu membuat saya jadi tidak lagi mau terikat di situ. Dan sampai ketemu seseorang yang menyadarkan saya. Itu pun nyadarinya 4 tahun, Kang. 4 tahun diacak-acak nih. Bener 4 tahun itu nggak waktu yang nggak sebentar. 2003, 2004, 2005, 2006. 4 tahun Kang? 4 tahun baru. Oke, ini nih yang bener nih gitu. Tapi tidak menyalahkan orang. Iya keren sih. 4 tahun kusut, tapi ngegoblok-goblokin sih Kang. 4 tahun diocak-acak ini otak saya Kang. Aduh. Bego lo katanya. Bego, wah, udah macam-macam. Iya ya, emang selama ini gitu. Iya sih, bener sih. Sampai ini panas nih kepala nih, sampai keluar api Kang, jujur. Keluar api asli. Ngebul? Ngebul masih mending. Ini keluar megaloman gitu. Pantas jadi putih sekarang. Oh iya makanya. Ya mulai insaf meninggalkan dunia hitam. Mulai insaf dunia hitam. Tapi semuanya proses Kang. Proses ya Kang ya. Ada sesuatu yang ada doa ibu di situ kan. Ada kebaikan kita. Kita pun mesti baik, jangan pernah kufur, jangan pernah menutup diri gitu. Tetap mesti syukur. Syukur itu mau membuka diri, menerima informasi gitu. Ya kalau nggak gitu saya juga tetap nyungsep di situ. Iya. Wah keren sih Kang. Masih kebuka lah tadi, ilmu Tuhan tuh luas lah gitu. Betul. Jangan picik gitu. Betul. Apa istilahnya? Kalau sudah mencicipi air laut, jangan merasa sudah minum air laut semuanya. Kan ada air laut di sebelah sana juga, orang minum juga. Betul. Kita hanya mencicipi ilmu Tuhan di sebelah sini. Orang juga semuanya juga minum air laut juga, ilmu Tuhan juga gitu. Nah kita mengklaim inilah ilmu Tuhan. Tuhan dirimu itu mah itu gitu. Oke Kang. Wah keren sih Kang. Nuhun Kang, ini seru banget, saya rasa yang menyaksikan ini juga mudah-mudahan ada insight yang terbuka gitu Kang. Iya. Dan kita mulai sadar juga kalau misalnya masih ada orang yang di level itu ya dia lagi menikmati levelnya aja ya Kang ya. Apa namanya? Dimaklumi. Pahami, maklumi kata Kang Dik itu. Pahami, maklumi. Kita dulu pernah di TK. Kita jadi profesor sekarang. Ya nggak bisa mencela dia. Nggak apa-apa, dia lagi lucu-lucunya waktu kan gitu. Lah kita pernah lucu-lucu juga, kita juga pernah lucu ada di situ.
Oh iya ya, sekarang semuanya dihadapin dengan senyuman aja. Iya, iya, Nggak ada iya. penghakiman, nggak ada. Iya, iya, iya. Semuanya tarian Tuhan. Oke. Oke. Apa yang mau kita celak? Long semuanya produk Tuhan kok. Hmm. Tuhan memperjalankan kita udah di sini nih sekarang. Tapi kan pernah di situ juga. Hmm. Ya nggak apa-apa lah. Kasih kesempatan dia untuk main-main dulu sama lucu-lucuannya. ya nggak apa-apa. Ya udah. Mau gimana lagi? Mau ya? gimana lagi? Nggak Masa bisa dicegah? nggak bisa dipaksa. Even Nabi Muhammad ke pamannya aja nggak bisa Nggak ngapa-ngapain. bisa. Betul ya Kang ya? Iya, nggak bisa. Wah menarik sih Kang. Terakhir Kang, bahasan ini saya rasa nanti kita bikin serial ya Kang ya. Boleh. Ya, supaya tertata gitu kan. Saya Iya. rasa tadi banyak, ayo dong Kang Iip, Kang Iip. Ini Kang Iip tuh punya YouTube, judulnya Kang Iip ya. Kang Iip, nguli Quran. Kang Iip nguli Quran, teman-teman yang tertarik untuk memperdalam ayat bil ayat. Saya sih, sudut pandang saya ya, saya sudut pandang yang paling pas dan klop untuk mempelajari tafsir buat saya pribadi pun ayat bil ayat itu one of the best lah. Tapi balik lagi ya, semua punya taste-nya dan semua punya gaya lah gitu. Ini mungkin Kang yang agak sedikit esensial Kang. Punten bisa Kang ya. Ini kita diskusi ya teman-teman ya, namanya juga diskusi gitu. Jadi kita terbuka gitu. Ada hadis, ada Quran, ada nalar kritis Kang. Let's say ya, hadis ngomong A, Qurannya mungkin begini, tapi realitas critical thinking kita, realitasnya sekarang ya seperti itu gitu. Ini jadi keributan nih Kang. Keributan tuh dalam artian bahwa ya kadang-kadang kan maaf ya, dikit-dikit orang tuh kadang-kadang ada mana dalilnya gitu. Kan dalil itu kalau kita bicara kan Quran aja ada yang tersirat dan tersurat gitu. Iya. Nggak semuanya tersurat gitu kan kalau kita bicara. Nah, dalam perspektif ini Kang, gimana sih mensinkronkan antara hadis Quran critical thinking, hadis Quran jurnal, hadis Quran science, hadis Quran realitas dalam perspektif yang ini gimana Kang? Iya. Selain realitas apa Kang? Ilusi. Ilusi. Yang mau kita ikutin realitas apa ilusi? Yang mau kita percaya nih. Oke. Di luar kenyataan, realitas adalah ilusi. Nah, banyak orang yang bermain di ilusinya nih. Yes. Tapi dianggap itu Kenyataan. Itulah konsep Allah. Rob dan Ilah. Allah itu esensinya. Pribadi dianya. Rob itu adalah hukumnya. Ilah titahnya. Titah atau firman kan. Allah, Rob, Ilah ini satu. Nggak mungkin dipisah. Nah sekarang ada Quran, ada hadis, ada critical thinking tadi ya. Orang selalu nanya mana dalilnya. Dalil itu artinya petunjuknya. Hujah lah. Bisa diartikan argumen juga bisa. Dalil juga petunjuk. Jadi Pak Haji itu orang yang berargumen dong. Argumentatif. Berarti dia ilmiah dong. Makanya berhaji itu artinya berargumen. Kalau ada Pak Haji sekarang bicara tidak argumentatif, nah berarti haji-hajian. Ya oke. Asli. Nanti kita bahas itu sendiri kan. Haji itu kan orang yang berhujah. Argumentatif namanya. Hujah itu argumen kan. Nah, apa argumennya, apa hujahnya, namanya dalilnya. Semuanya ada dalilnya. Nah, kita bisa menggunakan 3 pendekatan dalil. Bisa menunjukkan dalil nakli atau dalil akli namanya. Dalilnya 2 kan, ada dalil nakli atau dalil akli. Dalil nakli, dalil yang ditukil, diambil, disadur dari firman, dari wahyu, ya dari Quran. Dan juga dari perkataannya Nabi Rasul, namanya nakli. Juga bisa kita berdalil akli namanya, argumen, logika tadi. Argumentatif dan ilmiah tadi ya. Nah gimana supaya sinkron nih? Sebenarnya nggak ada yang nggak sinkron. Tidak mungkin antara dalil nakli bentrok nih sama akli. Oh ini ada, berarti ada miss di sini nih, ada yang belum ketemu nih, pasti nih. Ada orang berkata bahwa takdir kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Semuanya orang mau baik, mau jahat, mau masuk neraka, mau masuk surga, kita mau ngapain, sudah ada tulisannya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada ayatnya, Qadariyah, yes. Jadi Jabariyah, fix lah ya. Pokoknya semuanya itu sudah digariskan. Ada yang lain lagi? Enggak, kita diberikan kemerdekaan bebas memilih, mau baik, mau jahat, mau surga, kita yang menentukan. Qadariyah. Masing-masing pakai ayat, Kang. Cuman si ini baca ayat ini, si ini baca ayat ini, nggak ketemu nih, coba ketemu dua-duanya.
Pasti ada jalan tengah nih. Mana yang tidak bisa kita tolak, lahir di mana udah nggak bisa tolak. Lahir jadi jenis kelamin apa nggak bisa ditolak nih. Lahir emaknya siapa kita nggak bisa nolak lagi. Tapi perjalanan hidup kita kan punya pilihan. Jadi dua pendapat ini bisa ketemu sebetulnya. Tidak mungkin antara dalil nakli tadi, antara Quran bentrok dengan hadisnya. Kan Nabi nggak mungkin berbicara di luar wahyu. Benar. Kecuali hadisnya palsu. Yang palsu berapa banyak? Banyak kan, Kang? Berapa persen banding ini perbandingan ya. Ini kalau kita baca buku-buku kitab hadis, misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari, Imam Muslim, itu dia menulis ya. Dia menulis, mencatat hadis kurang lebih 100.000. 100.000? 1.000 hadis tuh. Nah dari 100.000 hadis, karena dia hafal Quran, disadurkan apa dicocokin sama Quran. Dia hanya mengambil sekitar 6.000 hadis dari, yang dianggap soheh. Dari 100.000? 1.000 hanya 6.000. Yang dia anggap ini hadisnya soheh dengan segala kriteria kan. Dari yang 6.000 diriwayatkan beberapa orang, jadi 1.500. Isinya itu 6.000 lah katakanlah. Berapa persen Kang? 100.000, 6.000 nih. Ya sekitar 0,6 lah. Nah, sisanya palsu. Oke. Nah, ini yang menyebar di mana-mana. Gambarnya begitu. Oke. Makanya ketika ditemukan ini ada hadis bentrok dengan ayat nih. Kalau ini hadisnya benar dari Nabi nggak mungkin. Bentrok nggak mungkin. Tapi kan critical thinking juga bermain tuh Kang, betul nggak? Betul. Nggak setiap kita nerima hadis, ini hadisnya, kan nggak gitu dong? Iya, kita cek lagi, ini logik nggak? Oke, nice. Logik nggak, bertentangan nggak dengan ayatnya, dan seterusnya. Itu kan mesti ada kriteria yang mesti dilakukan. Kalau nggak logik, nggak mungkin. Tapi kan di satu pihak ada kalimat gini Kang, sami'na wa atokna gini Kang. Iya, kalau kamu dengar, kamu ikutin. Nah, kalau informasi itu soheh, kalau salah, masa diikutin juga. Iya. Jadi samina wa atona berlaku untuk informasi yang sah, yang soheh gitu. Ya lucu juga, jangan lucu-lucu amat lah ya. Ya iya tuh. Oke Kang. Gitu. Oke, thank you Kang. Tadi terakhir, ini super terakhir Kang. Super terakhir. Anyway, Kang Iip nanti bakal punya channel TikTok juga, bakal punya channel banyak lah ya Kang Iip, pokoknya bakal mengudara di mana-mana lah ya. Nanti kita promote lah pokoknya. Terakhir Kang, gini Kang. Ini mungkin supaya kita juga bisa terus belajar gitu ya Kang ya. Kalau ada orang yang sangat awam banget Kang, awam banget. Perdana pertama mau mengenal Quran sebagai Quran yang esensial. Langkah pertama apa yang harus dilakukan orang itu Kang? Iya, pertanyaannya mau belajar enggak gitu. Oke. Kalau saya mau, oke, bisa lanjut. Mau belajar berarti dia membuka diri dan dia siapin gelas kosong. Maka akan ada kemudahan. Bahasa ebitnya kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Oke. Lepaskan baju. Itu yang membuat saya bisa nerima. Kalau baju lama saya nggak lepas, nggak bisa. Baju lama ya? Baju lama keren, tadi, Kang. lepaskan. Keren Kang. Gimana lagunya Kang? Saya belum lahir jadi nggak tahu. Maaf ya. Saya tuh geng-gengnya K-pop. Oh, K-pop bukan eranya Ebit ya. Bukan. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Gitu kan. Orang yang nggak bisa ngelepas baju, nggak bisa nerima baju baru. Wah, keren. Nah, baju itu kan tadi mindset, pola pikir. Janganlah baju-bajuan, lepasin baju. Mau belajar, mau nggak lepas baju dulu? Oke, baru bisa tuh. Kalau enggak, ya susah. Mau, siapin gelas kosong, buka baju lama. Oke. Bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Oke. Siapapun ya Kang? Oh, siapapun. Oke. Mau dia KTP-nya Islam, mau KTP-nya Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, mau Kongguang, sama. Yang terakhir mah kasihan sih. Bapaknya nggak pernah ada ya. Iya, Kongguan. Aduh, bisa gampang. Sok aja, asal jangan salah ketemu orang. Oke Kang. Jadi intinya mau lepas baju. Lepas baju. Untuk membaru kali ya Kang ya? Membaru, memperbaharui namanya. Tapi kan stigma tuh susah juga ya Kang ya? Tapi kan tidak. Makanya Allah bilang, kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi.
innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah memberi petunjuk kepada orang yang menghendaki. Tuh. Menghendaki dapat petunjuk. Dan Allah lebih tahu siapa yang mau. Nah, mau itu adalah menghendaki namanya. Pasti dikasih, pasti dengan jalan apapun. Berarti kan kalimatnya bukan Allah memberi petunjuk kepada orang yang lulus pesantren, nggak gitu ya kan? Enggak. Allah enggak. memberi petunjuk kepada yang rajin, enggak gitu ya? Enggak, kalau yang memberi petunjuk kepada yang lulus pesantren, Nabi Muhammad nggak dapat petunjuk dong. Oh, dia kan nggak mondok. Iya benar. Oh, Nabi Muhammad kan nggak pesantren, nggak mondok. Benar. Dia nyungsep di Gua Hiro, ngapain coba? Ah, Nggak ada gurunya, nggak ada. benar. Gitu. Benar. Semedi. Benar. Wah keren Kang. Semedi dianggapnya Salah. lagi. Orang Nabi aja dulu ngapain? Ya Iya. kan itu Nabi melakukan itu. Benar. Semedi, uzlah bahasa. Uzlah itu kan artinya menjauh untuk mendapatkan sesuatu, pencerahan. Tahanus bahasa Arabnya, bahasa kerennya gitu. Tahanut ya. Tahanus, uzlah, semedi, meditasi, hening, apalah namanya lah terserah. Wah keren Kang. Mantap Kang. Tapi boleh nggak ke pesantren? Boleh. Jangan salah pesantrennya. Iya. Ribet ya urusannya lagi. Betul. Jadi nggak ada yang spesifik lah ya Kang ya. Nggak ada. Karena hikmah diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Nah, di kehendak itu yasa. Yasha. Yasa itu kehendak, ada sebab. Oke. Allah menghendaki jika orang itu mau. Itu namanya yasa, bukan irodah ya. Irodah tuh apa maksudnya? Kehendak juga. Oh, oke. Irodah kehendak, yasa. Pasif aktif kali ya. Kalau irodah kehendak tanpa sebab. Kalau yasa kehendak karena ada sebab. Ya tabur tuai lah Kang ya. Kalau Iya. kamu mau ya bisa. Bisa. Kalau kamu enggak ya enggak. Enggak bisa diapain juga. Oke. Gitu. Nuhun Kang. Kita ya saya sih sangat menikmati teman-teman, gimana seru ya? Kang Iip the best lah. Oke, anyway teman-teman, bakal panjang kalau ngomong sama Kang Iip, nggak mungkin satu episode lah ya. Ini pokoknya kita lagi merencanakan sesuatu coming soon gitu, dan saya rasa mudah-mudahan apa yang barusan kita diskusikan ada sesuatu yang bisa diambil sebagai pelajaran. Dan seperti biasa bahwa saya selalu diajarin juga gitu Kang Iip semuanya bahwa kita tidak berusaha meyakinkan sesuatu, itu paling penting. Dan juga bukan mau mengajari, karena kita juga pembelajar. Dan yang paling pasti adalah nggak usah percaya amat omongan Kang Iip sih ya. Ya Itu iya, yang paling penting. setuju. Omongan saya apalagi ya, guru saya aja tidak terpercaya, apalagi omongan muridnya. Nanti jadi apa namanya? Parah. Pak, Nanti nambahin rukun iman itu. apa tuh? Kan percaya kepada Allah satu. Karena cuma 6 rukun iman kan? Percaya Oh, iya, kepada 6. Allah. 2 Ah. percaya malaikat. 3 Ah. percaya nabi. 4 percaya hari kiamat. Ah. Percaya takdir. Ah. Apa kitab kan? Kitab, Oh, kitab. 6 kan? Ah. Nanti 7 lagi. Percaya kepada Kang Abu. Oh, iya, Repot urusannya. bener-bener. Jangan menambah rukun jangan iman menambah ya. rukun iman, Iya, itu iya, udah iya. pakem. Bagus kan? Itu bagus banget ya. Rukun iman 6 aja ya. 6 aja. Jangan aneh-aneh ya. Oh, jangan aneh-aneh. Jangan percaya kita nih. Oke. Teman-teman mungkin ada pertanyaan, ada diskusi, boleh silahkan resen atau chat. Kang, ini ada pertanyaan menarik Kang. Ya. Gimana caranya kalau mau langsung belajar Kang Iip, menghubunginya gimana caranya untuk kontak? Nah, kumaha Kang? Iya, kasih aja nomornya. Oh, oke. Nanti Iya. bisa dicek ya. Bisa dicek. Kang Iip ada sosial media kali ya? Ada, Facebook ada. Cari aja Iip Syarif Iip Syarif Hidayat. Iip Syarif Hidayat. Oke. Kalau YouTube-nya Kang Iip kan. YouTube Kang Iip. Oke. Silakan Kang Boik. Ya, salam Kang Iip. Ya, salam Pak. Ya. Sehat, Kang. Sehat. Ini Kang, mau tanya, ini kan ada kadang kalau lagi belajar nih, kita misalkan ada argumen nih, Kang Iip ya. Kalau apa-apa tuh harus ke Quran dan hadis, begitu kan. Argumen maksudnya? Dan itu iya, ya berargumennya begitu. Kalau kamu mempunyai kalau mengeluarkan opini gitu ya, pendapat, itu harus sesuai Quran dan hadis, oke lah, berpikir begitu. Tapi kadang kalau misalkan saya jelasin Quran, ya pembenarannya melalui hadis gitu kan. Salah satunya gitu ya. Dan terus yang ininya, bedanya Quran dengan hadis itu apa sih Kang gitu? Oke. Itu aja sih Kang. Jadi Ya. perbedaannya di mana? Terus kalau mau menerangkan apakah Quran atau hadis atau mungkin elaborasi itu gitu ya kira-kira ya Kang Boik ya? Iya betul Kang. Oke. Jadi kan kalau kan kalau hadis itu ucapan ya Kang ya. Lah kan Quran itu sendiri juga ucapan Kang.
Oke. Ya mungkin minta dielaborasi sedikit. Oke, thank you. Oke Kang. Ini Iya, ya makasih Kang. Ini kayaknya kalaupun ngomong ngebahas dalam kita perlu 1-2 episode sih, tapi mungkin simpel aja Kang Iip. Apa sih dielaborasi lebih dalam dari pertanyaan saya tentang Quran dan hadis ini gitu. Iya, kan gini, semua yang kita lakukan itu harus berargumen, Berargumen. argumentatif kan gitu. Argumentatif itu nggak bisa kita berbuat tanpa dasar. Nah, dasarnya apa ya? Nah, Tuhan sudah kasih kita alat kan, termasuk dalam diri kita ada akal kan. Ada akal, ada pikiran, ada hati, ada nafas, ada sudur, ada kalbu, ada fuad, macam-macam. Itulah salah satu alat. Apa argumentasinya? Makanya di Quran ditanya di surat 68, 36, 37, 38. Bagaimana kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Adakah kamu punya kitab yang kamu pelajari? Nah, kitab yang kamu pelajari itu apa? Bisa kitab diri tadi kan, nunjuknya ke diri kita, bisa ke kitab ufuk. Saya melakukan ini karena begini. Kita kan seperti cermin nih. Kalau dicubit, sakit, ya orang juga sama. Ya. Itu kan artinya argumen. Argumen akli namanya. Atau argumen yang nakli, yang ada ayatnya atau ada hadisnya. Oke. Apa beda Quran dengan hadis? Quran ucapan, hadis juga ucapan. Quran tuh bukan ucapan. Ya, tapi ada Quran yang diucapkan, beda ya? Ya. Quran itu kan qoro'a itu kan? Iya, qiraat itu kan bacaan. Bacaan. Yes. Bacaan itu kan ini contohnya. Ah. Matahari itu kan bacaan. Oke. Bacaannya matahari. Ya. Kitabnya apa? Panas, bulat, planet, bintang. Apa namanya? Cahaya, ultraviolet, pusat tata surya. Itu baca itu namanya ketetapannya. Quran bunyinya, bacaannya, kitab, ketetapannya. Setiap ketetapan ada bacaannya. Setiap bacaan ada ketetapannya. Kang Abu misalnya. Abu Marlo itu Qurannya, bacaannya. Oke. Apa ketetapannya? Ganteng. Misalnya. Cenah. Ganteng, ngetop. Apalagi tuh. Oh, terus sifat Kang Abu. Oke. Itu ketetapannya, kan? Oke. Jadi Quran bukan ucapan, tapi Quran ada ucapannya, ada ucapannya. Hadis itu artinya kisah. Kisah ya. Hadis juga berarti kata-kata, katanya. Itu juga hadis artinya. Quran itu bisa jadi kisah. Makanya Quran juga jadi hadis. Quran juga bisa jadi katanya. Kata Quran jadi hadis berarti. Jadi Quran bisa jadi hadis. Hadis itu artinya kata-kata, juga bisa berarti kisah. Apa bedanya Quran dan hadis? Nah, identik kalau Quran itu firman dari Allah. Sementara hadis dari Nabi. Konsep Quran nggak begitu. Karena sebaik-baik hadis Quran. Ahsanal hadis. Ahsanal hadis itu kan di surat 39. Ahsanal hadis itu kitab, kitaban mutasabihan. Sebaik-baik hadis adalah Quran. Sebaik-baik kisah Quran, sebaik-baik perkataan Quran. Karena dalam Quran ada kisah, ada perkataan, ada cerita dan bla 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 gitu. Berarti Quran itu harus jadi kisah. Jadi kisah perjalanan kita nih. Jadi laku maksudnya? Jadi laku. Oke. Quran harus jadi laku, jadi kisah namanya. Kisah perjalanan kita adalah Quran gitu. Oke. Quran itu harus jadi laku, dan laku kita nanti jadi Quran. Makanya bal huwa ayatun fi sudur kan? Fi sudur. Quran itu ada di sudur. Di sudur itu kan artinya otak bawah sadar kita. Dan berapa persen Kang perilaku kita dikendalikan otak bawah sadar? 95%. Iya, itu namanya laku yang Qurani namanya. Jadi laku yang Quran itu setiap perilaku kita tidak keluar dari ketetapan. Dari ketetapan Tuhan tadi. Oke, Kang. Itu sih bedanya hadis sama Quran. Quran bisa jadi hadis. Makanya sebaik-baik hadis Quran. Nah, ada hadis Nabi. Hadis Nabi berarti kisah Nabi. Contoh gini, wahal ataka hadis Musa. Udah pernah cerita, dengar cerita. Apakah pernah datang kepadamu kisah Musa? Jadi hadis itu kisah. Hadis Musa, kisahnya Musa. Hadis Nabi adalah kisah tentang Nabi. Di Quran ada 25 Nabi yang dikisahkan. Dari Adam sampai Ahmad kan.
pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan kisah ini? Atau dengar dongengnya doang? Atau cuma ini kan dongeng? Enggak, ini kisah, ini laku kamu. Oke. Bahwa perjalanan hidup kamu diawali dari Adam, dari ketidaktahuan menjadi tahu. Tapi karena tahunya baru sepotong, Adam salah, kegoda iblis, diusirlah dari surga. Adam pernah salah. Nah, setelah Adam muncul kisah Nabi berikut, Idris, artinya orang yang pembelajar. Orang yang mau belajar dari kesalahan, namanya Idris. Ini kan jadi laku. Idris nanti jadi Nuh, lahir Nuh, artinya prihatin. Yang namanya proses belajar yang mesti prihatin lah. Adam, Idris, Nuh. Kalau kita prihatin dalam belajar, Hud, dapat petunjuk. Hudan, nanti jadi Soleh, melakukan perbaikan. Soleh, Ibrahim, logik nanti punya teman Lut dulu. Lut itu artinya berkesan. Baru lahir Ismail, informatif, mau mendengar informasi. Ishak, menganalisa, mengayak. Ini kan perjalanan, kita udah di mana posisinya? Masalah mulu, Adam lagi. Jatuh lagi. Lah kapan Idrisnya? Iya. Istilahnya gini, keledai aja. Keledai itu tidak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Keledai ya? Itu keledai aja, binatang yang paling bodoh, tanda petik. Dia nggak mau jatuh ke lubang 2 kali, ya kita jatuh lagi. Lah, terus Qurannya pakai bahasa keledai kan ya? Lah iya, makanya mereka seperti keledai yang memikul kitab. Bener. Itu kama salil himariyah milu asparo. Mereka seperti keledai yang memikul kitab. Kitabnya banyak tapi kagak ngerti. Iya. Ya kan ada Kang. Cerita nih Kang. Cerita. Ya. Yang tiap hari bareng Nabi Muhammad Kang. Setiap saat, nggak pernah mungkin lepas tiap hari Kang. Tapi tetap nggak ngerti apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Itu adalah untanya Kang. Ya. Iya ya, udah puluhan tahun tinggal di Arab, ngomong Arab aja nggak bisa ya. Ngomong Arab nggak bisa. Nah, jangan jadi onta lah ya. Jangan jadi onta. Gitu. Oke, nuhun Kang. Kira-kira gitu nanti kita bahas detail. Tapi saya setuju kalau tadi bicara bahwa kalau Quran sekarang jadi buku, kalau nggak ada yang ngomong ya nggak ada hadis dong Kang. Karena kan ini penyampainya. Iya, makanya Quran diturunkan bilisanin, Arabiyin. Quran itu diturunkan dengan lisan, dengan prinsip. Jadi mesti dilisankan. Kalau kita baca tulisan ini apa ya? Tetap mesti dengar penjelasan ayat tadi. Lisan namanya, dilisankan Arabi, tapi lisannya lisan Arabian. Lisan artinya bahasa yang logik, ilmiah, tidak kusut, tidak tumpang tindih, gampang dipelajari, gitu. Itu namanya Arabian kan? Arabian. Kang kita bikin ya nanti ya. Iya, pelan-pelan. Kang Iip pokoknya kita nanti bikin program lah di TikTok Kang. Oke, teman-teman, saya rasa ini udah jam 11.00. Jadi tadi message-nya adalah hadis itu menjadi laku ya Kang? Laku, kisah. Oke. Kalau yang nggak laku namanya jomblo Kang. Oh, tadi bukan jomblo Kang. Itu tuna asmara. Tuna asmara ya. Jadi itu anhadis namanya ya. Iya, anhadis namanya. Oke, teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini, antusias saya rasa ya. Setuju ya kita bikin serial sama Kang Iip, nanti kita bedah, wah teman-teman banyak banget lah Kang Iip nih museum, bukan museum, salah Kang, library maksudnya. Library itu artinya perpustakaan berjalan. Bukan, saya jaga pustakaannya, saya menjaga perpustakaannya. Menjaga perpustakaan. Nah, jadi kalau menanya saya bisa nunjukin. Oh iya oke. Bu, Pak. Itu? Nah ini nih gitu. Oke. Jadi penjaga itunya apa itu? Penjaga pustakanya ya. Pustakanya di belakang nih. Pustakanya di belakang. Wah keren kan? Alam semesta. Keren. Kang Iip nuhun pisan Kang, yang penting sehat-sehat Kang Iip. Amin, terima kasih. Jangan lelah untuk berbagi dan semoga schedule-nya makin padat untuk bisa menyebarkan ini, karena saya rasa ini yang lagi kita butuhkan untuk menuju Indonesia emas. Karena kalau kita ribut urusan itu terus jadi Indonesia cemas. Jadi cemas dan saya rasa Indonesia banyak butuh orang seperti Kang Iip yang moderat, terbuka dengan semua argumentatifnya, dan ya kita mau bersatu sebagai satu kesatuan yang tidak membenci yang perbedaan tetapi mencintai persatuan. Mungkin Kang terakhir Kang, final statement untuk episode kita ini. Ini saya mau kasih judul namanya mantan non muslim. Mantan non muslim. Final statement untuk episode kita kali ini, silakan. Iya. Apa pesannya ya?
syukur, jangan kufur. Jadilah orang yang terbuka, jangan jadi orang yang tertutup. Setelah itu kita harus jadi orang yang mau membuka diri, mau melihat sesuatu dari kacamata yang positif, bahwa semuanya baik-baik saja. Kita kan diperjalankan oleh Tuhan tuh tidak sama gitu kan. Nah, tapi untuk bisa melihat ini semua kan butuh waktu, perjalanan yang panjang, butuh jam terbang gitu. Dan itulah yang mendidik kita, yang membina kita menjadi lebih dewasa. Ya, baca Quran tidak cukup membaca kitab yang tulisan Arab, enggak, tapi juga membaca kitab kehidupan, membaca Quran kehidupan di lapangan kita. Bagaimana kita bersikap terhadap diri, bersikap terhadap orang lain, bersikap terhadap alam, di mana kita juga tinggal di situ. Maka disitulah kita mesti membaca semuanya dengan tajwid. Membaca dengan tajwid artinya kita menyikapi hidup dan kehidupan dengan indah gitu, sehingga tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang terzolimi. Itulah namanya muslim, yang mulut atau lidah dan perbuatannya membuat orang nyaman gitu. Mukmin juga orang yang membuat orang lain merasa aman. Nah, orang yang mati ada istilah Kang ini, wah cilaka 12. Kenapa cilaka 12? 12 itu kan gabungan, iman 6, Islamnya 5, ihsannya 1. 12. Iya. Cilaka 12 orang yang mati tidak iman, tidak Islam, tidak ihsan. Tidak iman berarti tidak memberi rasa aman. Tidak Islam berarti tidak memberi kedamaian. Tidak ihsan, dia tidak pernah berbuat kebaikan kepada sesama. Nah, itu namanya cilaka 12 namanya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang tadi, yang jangan cilaka 12. Hidup memberi rasa aman, hidup juga menyelamatkan kedamaian, menyebar kedamaian, afsus salam, sebarkan salam kedamaian. Dan harus ihsan. Ihsan itu kan kita mengabdi kepada Tuhan, kepada Allah, seakan-akan kita memandangnya. Jika tidak bisa, yakin bahwa dia memandang kita, wong dia meliputi kita kan gitu ya. Jadi mengabdi sesuai dengan kenyataan itu. Ya, tidak perlu menghakimi siapapun, tidak perlu mencela siapapun, karena semuanya tarian Tuhan yang sempurna, nggak ada yang salah di mata Tuhan gitu. Nah, kita aja melihat ini salah, ini benar gitu. Ya, kita hanya menjalani peran masing-masing. Begitu, Kang. Nuhun, Kang. Indah sekali. Kita tepuk tangan buat Kang Iip. Kang Iip, nuhun pisan, Kang. Pokoknya jangan bosan didatengin ke sini. Karena ternyata ngobrol langsung gini beda, teman-teman. Dari ketemu layar beda banget, asik gitu. Mungkin sebelum kita tutup, Ibu Kepala Sekolah mau memberikan sebuah final statement atau tambahan, silakan. Nuhun Kang Abu, Kang Iip, alhamdulillah Rabbil Alamin, hari ini betul-betul membukakan saya nambah lagi. Jadi kita sebagai pengikut Kang Iip nih, follower Kang Iip dari 10 tahun yang lalu ya Kang Iip. Jadi saya di sini Kang Abu memaknainya ya, memang manusia itu tidak ada yang berubah ya, tapi bertransformasi mungkin ya Kang Iip itu melangkah dari Al-Quran. Karena saya juga merasakan terakhir ini bahwa dulu saya merasa bahwa agama itu final destination saya gitu. Ternyata setelah kita belajar kesadaran, kita sekarang paham bahwa adalah pencipta, itulah yang nanti kita kembali final destination kita gitu. Kembali lagi ke yang Kang Abu pernah sampaikan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu final destination tuh jadi gugur ketika kita berpikir itu agama. Dan dulu pedoman hidup saya itu adalah Al-Quran. Final destination saya juga Al-Quran gitu. Dan agama dan Quran itu betul-betul menggugurkan saya. Tetapi tadi Kang Iip sampaikan bahwa kita memang punya argumentasi di belakang itu. Itu sangat dahsyat sekali untuk saya. Dan saya hari ini mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa. Jadi hatam itu adalah circle ya Kang Iip ya. Belajar Quran itu sangat bukan hanya hatam itu bukan hanya dibaca selesai gitu. Itu
kemarin ini saya sudah memahami bahwa bukan itu gitu. Tapi hari ini dibukakan alasannya yang bukan itu tuh apa oleh Kang Iip gitu. Jadi sampai kita merasakan bahwa kita mendapatkan bahwa ya saya pribadi mendapatkan Arabian itu. Jadi berpikir logik gitu. Dan yang terakhir memang saya harus mempersiapkan membuka selalu open minded untuk kita mendapatkan semua ini, ya tanggalkan baju yang lama. Ya, saya insya Allah siap untuk itu Kang Iip. Jadi, dan saya bersyukur mempunyai guru-guru yang non-muslim di sini. Itu aja. Terima kasih Kang Abu untuk hari ini betul-betul membukakan saya, karena ya saya itu follower Kang Iip, follower Kang Abu yang betul-betul sangat terlihat transformasinya dan kita mengikuti terus, dan insya Allah saya tidak akan menambah rukun iman gitu aja. Terima kasih sekali lagi, terima kasih sama teman-teman juga. Nuhun, Bun. Oke, teman-teman Ibu dan Bapak, terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini. Semoga ada sesuatu yang bisa diambil. Kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan selalu tetap belajar. Ingat, jangan lupa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi lebih baik terus mencari tahu daripada sok tahu. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun semuanya. Terima kasih. Oh, kalau mau say hi, say bye-bye boleh loh ya. Silahkan meng-unmute. Makasih Kang Abu, Kang Iip. Iya, Nuhun, sama-sama. Kang Abu, Kang Iip.